Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Mujiati dari Fakultas Ekonomi Inggris Universitas Muhammadiyah Bengkulu, jurusan Manajemen. Nah, saat ini aku sedang menempuh perkuliahan di semester 6 dan kali ini aku akan mengerjakan tugas dari mata kuliah Manajemen Lingkungan dan Sumber Daya Alam dengan dosen pengampu Bapak Tezar Arianto. Baiklah, langsung aja kita ke materinya ya. Sebelum kita ke materinya itu ada manajemen lingkungan dan sumber daya alam. Ya, ini merupakan pendekatan yang terintegrasi untuk memastikan penggunaan sumber daya alam yang bertanggung jawab dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Di mana di dalam manajemen lingkungan dan sumber daya alam ini ada beberapa prinsip, yakni yang pertama ada prinsip konservasi sumber daya alam, yakni melibatkan pengelolaan yang bijak terhadap sumber daya alam seperti air, tanah, hutan, dan keanekaragaman hayati. Adapun hal ini juga mencakup praktik seperti penanaman kembali hutan, perlindungan terhadap spesies terancam punah, dan restorasi ekosistem yang rusak. Selanjutnya ada juga pengelolaan limbah. Pengelolaan limbah sendiri yaitu untuk efisien dan aman untuk mencegah pencemaran lingkungan, termasuk pengurangan daur ulang dan pemusnahan limbah secara tepat agar tidak membahayakan ekosistem. Berikutnya ada juga penggunaan energi dan efisiensi, yaitu memanfaatkan sumber daya energi secara efisien untuk mengurangi jejak karbon dan dampak lingkungan lainnya. Praktik ini mencakup penerapan teknologi ramah lingkungan dan promosi energi terbarukan. Lalu ada juga pengelolaan perubahan iklim. Untuk upaya sebagai mengurangi emisi gas rumah kaca dan adaptasi terhadap perubahan iklim yang sudah terjadi. Langkah-langkah ini termasuk peningkatan efisiensi energi, transportasi berkelanjutan, dan penggunaan pola tanam yang ramah lingkungan. Selanjutnya, agar hal tersebut di atas bisa direalisasikan dengan baik, maka perlu adanya kebijakan dan regulasi dari pemerintah. Agar implementasi kebijakan yang mendukung praktik manajemen lingkungan dan SDA ini melibatkan pembuatan regulasi yang ketat, pengawasan yang efektif, serta insentif untuk mendorong praktik berkelanjutan, agar nantinya tidak hanya penerapannya aja yang dilakukan, namun perlu juga adanya aturan yang benar-benar tertulis dengan yang dibuat oleh pemerintah itu sendiri. Adapun yang selanjutnya yaitu keterlibatan masyarakatnya, di mana di dalam keterlibatan masyarakat ini dia mengedepankan partisipasi dan kesadaran masyarakat itu sendiri di dalam perlindungan lingkungan dan pengelolaan SDA. Karena jika hanya dari aspek pemerintah saja yang diperbarui ataupun yang ditekankan untuk terus-menerus melakukan perubahan, maka hal itu tidak akan pernah terjadi. Karena sebab utamanya masyarakat itu sendiri juga harus memiliki kesadaran yang lebih agar apa yang kita cita-citakan bisa tercapai. Hal ini juga termasuk dalam pendidikan lingkungan, seperti kampanye terus-menerus menggaungkan kepada masyarakat agar mereka sadar untuk menjaga lingkungannya. Selanjutnya, manajemen efektif juga dari lingkungan dan sumber daya alam ini penting untuk menjaga keseimbangan ekologis, memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ya, jika di dalam lingkungan SDA kita sendiri ini sudah tercemari dan sudah tidak bisa diperbarui, maka nantinya anak cucu kita ataupun generasi berikutnya tidak bisa untuk menikmati kembali apa yang sudah kita rasakan saat ini. Itulah kenapa pentingnya kan kesadaran masyarakat itu sendiri di dalam menjaga lingkungannya.
dan peran juga dari pemerintah sendiri untuk lebih selalu menggaungkan bahwasanya lingkungan ini tugas bersama-sama, bukan hanya dari aspek pemerintahnya saja, namun juga adanya kesadaran dari dalam diri masyarakat itu sendiri. Adapun kebijakan pengelolaan lingkungan hidup, yakni serangkaian langkah atau kebutuhan yang dirancang untuk menjaga, melindungi, dan memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan mempromosikan keberlanjutan dalam penggunaan sumber daya. Kebijakan tersebut juga mencakup berbagai bidang seperti pengelolaan limbah, pengendalian polusi, udara, dan air, ataupun konservasi biodiversitas, pengelolaan hutan sendiri, dan lahan. Adapun juga serta mitigasi perubahan iklim. Implementasi kebijakan ini melibatkan pemerintah, industri, masyarakat sipil, dan sektor lainnya untuk bekerja sama dalam upaya pelestarian lingkungan hidup bagi generasi saat ini dan mendatang. Sumber daya alam termasuk mineral dan hutan merupakan aset penting bagi kehidupan manusia dan ekosistem global. Pengelolaan yang bijak terhadap sumber daya ini penting untuk menjaga keseimbangan ekologis dan memenuhi kebutuhan manusia secara berkelanjutan. Di dalam sumber daya alam ini juga mencakup semua bahan dan energi yang ada di alam dan digunakan oleh manusia, baik itu dari air, dari tanah, dari udara, maupun energi fosil dan terbarukan. Pengelolaan sumber daya alam ini juga melibatkan pemantauan, konservasi, dan penggunaan yang efisien untuk mencegah eksploitasi berlebihan dan degradasi lingkungan. Adapun contoh dari sumber daya alam ini sendiri yaitu diantaranya ada mineral. Mineral yaitu sumber daya yang termasuk logam seperti besi, tembaga, dan aluminium di dalamnya, serta mineral non-logam seperti batu bara dan garam. Pengelolaan mineral juga mencakup eksplorasi, ekstraksi, pengolahan, dan pemanfaatan yang bertanggung jawab untuk meminimalkan dampak lingkungan seperti kerusakan habitat dan pencemaran. Lalu berikutnya ada hutan. Hutan menyediakan berbagai manfaat ekologis, sosial, dan ekonomi serta penyediaan oksigen, di mana habitat bagi keanekaragaman hayati, perlindungan dari erosi tanah, serta sumber kayu dan bahan bakar. Pengelolaan hutan yang baik melibatkan kegiatan penanaman kembali, perlindungan terhadap kebakaran hutan, dan pengelolaan sumber daya kayu secara berkelanjutan untuk menjaga fungsi ekosistem dan memenuhi kebutuhan manusia. Lalu ada juga pentingnya pengelolaan yang berkelanjutan dari sumber daya alam mineral dan hutan ini untuk memastikan kita agar dapat memanfaatkan mereka untuk kepentingan saat ini tanpa merusak kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Itulah tadi yang disampaikan di awal bahwasanya kesadaran terhadap pentingnya menjaga lingkungan itu perlu digaungkan, perlu untuk dilestarikan agar kita semakin sadar untuk bisa menjaga lingkungan ini dengan sebaik mungkin agar nantinya apa yang kita nikmati saat ini masih bisa tetap dinikmati oleh generasi-generasi kita berikutnya. Adapun di dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan berkelanjutan. Hal ini juga ada beberapa hal yang perlu kita bahas, yakni pertama tentang pendidikan dan pelatihan, di mana investasi di dalam pendidikan formal dan non-formal serta pelatihan keterampilan untuk peningkatan kualifikasi dan kemampuan tenaga kerja ini penting untuk meningkatkan produktivitas
dan daya saing, serta mempersiapkan masyarakat menghadapi tantangan global. Ya, itu tadi, jika kita tidak belajar ataupun kita tidak memiliki pendidikan, maka kita tidak akan tahu dan tidak akan bisa mengerti bagaimana caranya untuk menjaga lingkungan kita ini. Apalagi dengan tantangan yang semakin hari semakin sangat luar biasa tantangannya. Itu tadi pentingnya kita untuk terus bisa meningkatkan kualifikasi dalam diri kita sendiri, sumber daya manusianya, meningkatkan skill, meningkatkan pelatihan, dan mengembangkan diri ini, agar kita bisa menghadapi tantangan yang ada, apalagi di zaman yang penuh akan globalisasi ini. Lalu ada juga tentang kesehatan dan juga kesejahteraan. Program kesehatan masyarakat yang efektif dan akses yang merata terhadap layanan kesehatan yang berkualitas untuk meningkatkan kesejahteraan dan harapan hidup penduduk. Kesehatan yang baik merupakan fondasi bagi pembangunan yang berkelanjutan. Ya, jika kita sebagai sumber daya manusia tidak memiliki kesehatan yang mumpuni, maka percuma saja jika kita hanya berpangku tangan namun tidak bisa untuk membantu. Dan juga kesejahteraan, kita hanya bisa memiliki misalnya tadi kita sudah berusaha, kita sudah bisa untuk meningkatkan kualitas kita, namun kita masih belum sejahtera. Itu sama saja halnya menjadi hal yang percuma. Berarti kita belum bisa untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan. Adapun ketenagakerjaan dan kesempatan ekonomi, pembangunan infrastruktur ekonomi yang mendukung pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang berkelanjutan, menciptakan lapangan pekerjaan, dan mempromosikan kewirausahaan. Hal ini membantu untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. Ya, itu tadi, salah satu upaya kita untuk tetap bisa mensejahterakan masyarakatnya ataupun meningkatkan kualitas SDM-nya, yaitu dengan membuka lapangan pekerjaan dan membuka wirausaha. Apabila kita sudah memiliki kemampuan sumber daya alam yang melimpah, maka kita harus bisa memanfaatkannya dengan baik, agar hal tersebut tidak dimanfaatkan oleh orang luar, agar kita sendiri yang memanfaatkannya dan kita sendiri yang menikmatinya. Lalu ada juga tentang keberlanjutan lingkungan, di mana langkah-langkah untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak merusak lingkungan, seperti pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, penggunaan energi yang efisien, dan mitigasi perubahan iklim. Ya, ini tadi, dalam upaya-upaya kita untuk menjaga lingkungan ini, kita harus memastikan bahwa ketika kita menggunakan alam dengan baik, ya kita sudah bisa memanfaatkan alam ini sebaik-baiknya. Maka kita harus terus ingat bahwa alam ini juga perlu untuk yang namanya haruan. Ketika kita sudah menggunakannya, maka kita juga harus memperbaruinya. Adapun tentang pengentasan kemiskinan, program sosial yang berfokus pada pengurangan kemiskinan absolut dan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar seperti air bersih, sanitasi, dan perumahan yang layak. Inilah problem kita. Kita memiliki sumber daya alam yang melimpah, namun kita kekurangan air bersih. Padahal air bersih didapatkan dari keadaan sumber daya alam yang baik, yang terjaga. Begitupun dengan perumahan yang layak. Ketika kita bisa memanfaatkan lahan yang kita miliki dengan baik dan tidak merusaknya secara asal-asalan, maka kita bisa untuk mendapatkan tempat yang layak
untuk kita tinggal. Lalu ada inovasi dan teknologi, di mana mendorong inovasi teknologi untuk meningkatkan efisiensi dalam produksi dan konsumsi, serta memfasilitasi transformasi ke arah ekonomi yang lebih berkelanjutan. Ya, inilah tadi. Dengan adanya tantangan zaman yang terus-menerus semakin meningkat, maka kita juga perlu untuk melakukan yang namanya inovasi. Dan juga untuk kita melek terhadap teknologi. Karena zaman yang semakin canggih ini, maka teknologi akan semakin lebih dan lebih lagi. Namun, kita juga jangan lupa terhadap aspek lainnya yang dapat mengancam kualitas lingkungan dan kesehatan manusia, seperti penggunaan sumber daya alam. Industri membutuhkan sumber daya alam seperti air, mineral, dan energi secara terus-menerus. Penggunaan yang berlebihan ataupun tidak berkelanjutan dari sumber daya ini dapat mengarah pada degradasi lingkungan dan kekurangan sumber daya di masa depan. Ya, itu tadi, jika kita terus menggunakan sumber daya alam yang ada tanpa kita menyadari, tanpa kita menyaring ataupun kita mempelajarinya dengan baik, maka sumber daya alam yang ada ini maka akan tergerus, maka akan semakin habis jika kita tidak memperbaikinya. Adapun perubahan lahan, beberapa industri seperti pertanian besar dan pertambangan dapat menyebabkan deforestasi dan konvensi lahan yang merusak habitat alami dan mengurangi keanekaragaman hayati. Ya, jelas, jika industri seperti pertanian besar dan juga pertambangan itu tidak memiliki izin ataupun tidak memiliki langkah pencegahan, maka hal tersebut dapat merusak lahan yang dimana di dalamnya terdapat keanekaragaman hayati dan banyaknya hewan-hewan yang memang hidup di hutan. Mereka akan kehilangan tempat tinggal dan lama-kelamaan akan punah jika kita tidak bisa memanfaatkannya dengan baik. Lalu ada perubahan iklim. Aktivitas industri yang menghasilkan emisi gas rumah kaca seperti pembakaran bahan bakar fosil berkontribusi signifikan terhadap perubahan iklim global. Perubahan iklim dapat memiliki dampak yang luas terhadap lingkungan hidup, termasuk naiknya permukaan air laut, perubahan pola cuaca, dan ancaman terhadap ekosistem yang rapuh. Saat ini bahkan kita sudah merasakan dampaknya, di mana tiba-tiba yang seharusnya mengalami musim panas, namun kini bisa mengalami musim hujan. Begitupun sebaliknya, yang seharusnya saat ini kita sudah mengalami musim hujan, itu sekarang bisa mengalami musim panas. Itulah efek-efek yang bisa dihasilkan, yang ditimbulkan dari adanya perubahan iklim, dari adanya ketidakseimbangan sumber daya alam ini. Baiklah, itulah tadi materi yang bisa saya sampaikan. Nanti akan dilanjutkan dengan video saya yang sebelumnya, yang ini mengenai konservasi. Terima kasih. Mengenai manajemen konservasi. Konservasi memiliki arti sempit perlindungan. Istilah konservasi berasal dari kata conservation yang mengandung makna upaya memelihara apa yang kita punya secara bijaksana. Sedangkan dalam arti luas memiliki pengertian seperti upaya, langkah, dan metode pengelolaan dan penggunaan biosfer secara bijaksana agar memperoleh keuntungan terbesar. Pengertian ini juga disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Pasal 1 Nomor 5 Tahun 1990. Penggunaan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam jumlah dan waktu yang lama menyebabkan munculnya konsep konservasi. Harapannya dengan tindakan konservasi yang tepat dapat menjaga kesejahteraan manusia secara berkelanjutan.
Cakupan konservasi meliputi manajemen udara, air, tanah, mineral, dan termasuk manusia. Tujuan utamanya yaitu tercipta kualitas kehidupan manusia yang meningkat. Ruang lingkup konservasi bukan hanya sebatas sumber daya alam berupa flora dan fauna, tapi lingkup ini juga mencakup aspek-aspek lain, yaitu seperti konservasi satwa liar, konservasi ekologi, konservasi sumber daya, dan konservasi warisan budaya. Secara umum, tujuan konservasi yaitu ada 3. Yang pertama, memelihara dan melindungi tempat-tempat yang dianggap berharga agar tidak hancur, berubah, dan punah. Yang kedua, melindungi benda-benda cagar alam yang dilakukan secara langsung seperti membersihkan, memelihara, dan memperbaiki secara fisik atau dari faktor lingkungan yang dapat merusak benda-benda tersebut. 3. Memanfaatkan kembali bangunan atau tempat yang fungsinya sudah tidak dipergunakan dengan cara memperbarui atau mengembalikan fungsinya seperti semula. Manfaat konservasi. Yang pertama, terjaganya kondisi alam dan lingkungannya. Selanjutnya, terhindarnya bencana akibat perubahan alam. Terhindarnya makhluk hidup dari kepunahan. Mampu mewujudkan keseimbangan lingkungan baik mikro maupun makro. Serta yang terakhir, mampu memberi kontribusi terhadap ilmu pengetahuan. Pemerintah melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 menetapkan Hari Konservasi Alam Nasional setiap tanggal 10 Agustus. Peringatan ini merupakan salah satu upaya dalam mengingatkan masyarakat bahwa konservasi adalah bagian penting dalam pembangunan. Banyak kawasan konservasi di Indonesia ditetapkan pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Berdasarkan keputusan Gubernur Jenderal Hindia Timur, penetapan tersebut didasarkan atas beberapa undang-undang dan peraturan mengenai perlindungan satwa liar, terutama mamalia besar dan burung yang menarik, serta spesies mamalia kecil. Kebanyakan kawasan konservasi ditetapkan sebagai monumen alam dan suaka marga satwa, sehingga konservasi alam senantiasa berlanjut dan dipertahankan untuk pemenuhan kebutuhan di masa sekarang dan mendatang. Terima kasih.